Pemirsa masih ingat pertemuan COP26 yang diselenggarakan di Glasgow pada 31 Oktober hingga 12 November 2021 lalu. Agenda global ini punya makna penting karena pada forum tersebut para peserta sepakat untuk berkontribusi mencapai net zero emission di tahun 2050. Nah, di dunia bisnis pun komitmen serupa bergaung tak kalah kencang. Itu sebabnya investasi berbau green business pun semakin digemari. Mulai dari penggunaan energi baru terbarukan untuk produksi, kampanye kendaraan listrik, dan penggunaan bahan mudah terurai dalam keseharian. Nah, pastinya kita akan lebih aware ya untuk bahan kemasan karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan sehari-hari kita. Lantas seberapa besar sih potensi bisnis dari menggarap produk kemasan ramah lingkungan? Kita akan ulas dalam potensi besar bisnis kertas kemasan. Pemirsa, belakangan banyak perusahaan terutama yang kapasitasnya global gencar berkampanye Go Green. Rupanya perusahaan-perusahaan ini sadar bahwa tindakan Go Green ini memberikan penghematan signifikan bagi keuangan perusahaan dan bisnis mereka dalam jangka panjang. Misalnya aja nih dengan penggunaan lampu hemat energi, menggunakan pembangkit listrik tenaga surya untuk kebutuhan kantor, hingga desain bangunan yang dapat menyerap cahaya lebih banyak di siang hari supaya meminimalisir penggunaan lampu. Nah, sikap Go Green ini pun perlahan berubah jadi budaya yang bukan hanya berlaku di perusahaan tapi juga menjadi kehidupan sehari-hari. Maka muncullah ide untuk menggarapnya dari segi bisnis. Hal ini pun disokong pemerintah, misalnya saja di Amerika Serikat, pemerintah federal memberikan insentif pengurangan pajak terhutang 10 hingga 30% untuk industri yang menggunakan energi baru terbarukan seperti solar cell, turbin angin maupun panas bumi. Sedangkan di Indonesia sendiri, pemerintah terus mendorong implementasi standar pengelolaan yang berkelanjutan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses produksi manufaktur. Harapannya industri manufaktur dapat turut berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca dengan cara menerapkan standar-standar industri hijau dan berkomitmen untuk menjaga lingkungan dan keamanan pada konsumen. Nah, kebijakan semacam ini membuat industri baik yang menggunakan energi ramah lingkungan maupun produksi barang-barang ramah lingkungan makin digemari para pelaku bisnis. Ada perubahan perilaku konsumen. Seperti yang saya katakan tadi pemirsa, produk kemasan itu soalnya langsung bersentuhan pada kita, para end users. Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan pribadi maupun kampanye jaga lingkungan, maka makanan dan minuman dengan kemasan ramah lingkungan semakin digemari. Tingkat kepercayaan masyarakat pun semakin tinggi jika kemasan tersebut menjamin kualitas kehigienisan produk di dalamnya. Lalu negara-negara mana saja nih pemirsa yang menunjukkan demand tinggi terhadap kemasan paperboard? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, kesadaran masyarakat ini dibuktikan dari tingkat permintaan kemasan paperboard di tahun 2020. Berdasarkan data yang dikeluarkan Pöyry World Paper Market, ada 3 wilayah yang jadi pasar besar kemasan paperboard ramah lingkungan, yaitu Amerika Utara, Jepang, dan juga Kanada. Dan Eropa Barat. Gak heran kalau negara-negara ini juga yang paling getol mengampanyekan isu perubahan iklim dan gaya hidup Go Green. Nah, tapi belakangan ada 5 region yang dinilai perkembangan permintaan kemasan paperboardnya menanjak signifikan, yaitu China, Timur Tengah, India, Afrika. Dan rupanya ada Indonesia juga di dalamnya. Hal ini diyakini sebagai hasil dari perubahan gaya hidup pemirsa, seperti meningkatnya belanja online dan food delivery, serta tingkat edukasi masyarakat yang semakin tinggi di wilayah tersebut. Lalu seperti apa proyeksi permintaan kemasan paperboard di masa mendatang? Kita cek di slide selanjutnya. Nah, perusahaan konsultan Afri menyebut konsumsi paperboard global terus bertumbuh. Jika di tahun 2000 konsumsi global hanya mencapai sekitaran 300-an juta ton per tahun, maka di tahun 2020 permintaan itu meningkat sekitar 30% di 400 juta ton per tahun. Kita lihat di sini tahun 2020 400. Ya. Perusahaan ini memperkirakan bukan tak mungkin di tahun 2035 konsumsi paperboard global menyentuh 500 juta ton per tahun. Dengan China dan negara-negara Asia sebagai konsumen terbesarnya pemirsa. Masuk akal ya, karena di negara-negara ini pertumbuhan penduduk global paling tinggi. Jadi jika dipadukan dengan edukasi yang mumpuni di masyarakat untuk menggunakan produk-produk ramah lingkungan, maka wajar saja wilayah inilah yang akan memberikan kontribusi konsumsi terbesar. Lalu perusahaan mana yang sudah menunjukkan minat dalam menggarap pangsa kemasan paperboard?
Kita lihat di slide berikutnya. Ya, di Indonesia bisnis paperboard ini digarap oleh April Group. Perusahaan ini sebelumnya telah berpengalaman puluhan tahun di lini bisnis pulp and paper. Nah, kalau lihat produk kertas merek Paper One, pemirsa, itu salah satu produknya April. Baru-baru ini perusahaan April Group berinvestasi pabrik untuk memproduksi paperboard yang berlokasi di Pangkalan Kerinci Riau. Investasinya nggak main-main, pemirsa, 33,4 triliun rupiah. Ini adalah salah satu investasi terbesar di Pulau Sumatera sepanjang 10 tahun terakhir. Investasi April Group juga telah memenuhi 50% target investasi Riau tahun ini, provinsi di mana April beroperasi. Nah, pihak manajemen perusahaan menargetkan pabrik ini akan selesai dibangun pada kuartal ketiga tahun 2023 dan mulai memproduksi 1,2 juta ton kemasan paperboard per tahun. Pabrik ini tentunya bakal mendukung program ekonomi berkelanjutan pemerintah dan pemulihan ekonomi nasional. Data mencatatkan 103 perusahaan pada sektor industri kertas dapat menyerap tenaga kerja 1,36 juta orang dan menghasilkan devisa 7,5 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun lalu. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir pada peresmian turut menyebutkan investasi Jumbo April Group akan meningkat produksi craft pulp sebesar 1,06 juta ton, 600 ton bleach chemi thermo mechanical pulp demi memenuhi permintaan produk paperboard di domestik dan juga mancanegara.